Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, satu orang baca Quran dulu ya, beserta terjemahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Baik Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidil wa kulu washrabu wa la tusrifun. Innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Masya Allah, semangat semua ya hari ini. Ketua, apakah ada yang tidak hadir? Hari ini hadir semua, Bu. Alhamdulillah, Ananda semua sehat-sehat ya. Pastinya sudah pada sarapan kan? Karena sarapan itu sangat penting untuk sebagai sumber energi untuk kita beraktivitas, seperti kita berpikir saat proses belajar. Namun, seperti pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang sudah dibacakan teman Ananda tadi, janganlah kamu makan makanan yang berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan adalah sifatnya syaitan ya. Materi kita pada hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Nah, apakah Ananda ada yang tahu bagaimana makanan yang kita makan tadi pagi itu dapat berubah menjadi energi dan kemana sisa makanan yang kita makan tersebut? Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada manusia, menganalisis mekanisme proses pencernaan pada manusia, dan mengetahui sumber makanan apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Nah, dengan mempelajari ini, kita bisa mengetahui organ-organ apa saja yang harus kita jaga. Nah, kita juga bisa mengetahui makanan apa saja yang dapat kita konsumsi agar pencernaan kita itu lancar dan tidak menimbulkan berbagai gangguan penyakit. Selain itu, dengan mengetahui mekanisme proses pencernaan makanan pada tubuh, kita bisa mengetahui betapa beratnya organ-organ sistem pencernaan kita untuk mencerna makanan yang kita makan. Nah, apakah Ananda ada yang mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan yang kita makan berubah menjadi energi dan kemana makanan itu akan dibuang? Proses itu kita sebut sebagai sistem pencernaan pada manusia, yaitu proses penghancuran makanan dari mulut, kerongkongan hingga ke anus. Nah, saat makanan sampai ke usus, nutrisi yang ada pada sumber makanan tersebut akan diserap oleh tubuh dan sisa-sisa metabolisme akan dibuang melalui anus. Nutrisi yang diserap oleh tubuh akan berubah menjadi energi agar kita dapat menjalankan aktivitas dengan baik dan bersemangat tentunya. Proses pencernaan pada manusia dibantu oleh enzim-enzim dan hormon yang terdapat pada organ pencernaan yang membantu jalannya sistem pencernaan dengan baik. Pada gambar terlihat organ-organ pencernaan pada manusia dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, lalu rektum sampai ke anus. Nah, apa saja fungsinya? Organ yang pertama adalah mulut. Nah, ada yang tahu apa fungsi mulut? Benar, tentunya mulut untuk mengunyah makanan ya. Nah, di sini saat kita makan, sampai pada mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu akan dibantu oleh air ludah sebagai enzim agar makanan lebih mudah masuk ke dalam tubuh dan diserap oleh tubuh. Organ selanjutnya adalah esofagus. Makanan yang telah dikunyah oleh mulut selanjutnya akan meluncur ke esofagus. Nah, di sini esofagus memiliki gerakan peristaltik yang akan meremas-remas dan mendorong makanan untuk menuju ke lambung. Organ yang ketiga adalah lambung. Dari esofagus, makanan akan turun ke lambung. Nah, pada lambung ini pH-nya sangat asam atau keadaan di lambung itu sangat asam. Nah, di sini terjadi proses pemecahan makanan secara kimiawi atau dibantu oleh enzim-enzim.
Makanan yang bertekstur keras akan hancur dan berubah menjadi halus. Meskipun tekstur makanan sudah halus, namun proses pencernaan belum selesai. Makanan yang sudah halus akan dibawa ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini memiliki 3 bagian, yaitu jejunum, ileum, dan duodenum. Di sini, makanan akan dipecah dengan enzim yang diproduksi oleh pankreas, empedu, dan hati. Oleh karena itu, pankreas, empedu, dan hati dikenal sebagai organ yang membantu sistem pencernaan pada tubuh. Pada tahap inilah, makanan yang kita makan tadi akan diserap oleh tubuh ke aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Tanpa kinerja dari jejunum dan ileum, maka tubuh tidak akan bisa menyerap nutrisi dari makanan. Maka, kinerja dari kedua bagian usus halus ini sangat penting. Sementara itu, usus duodenum akan membantu tubuh untuk memecah makanan. Setelah dari usus halus, makanan yang sudah hancur akan dibawa ke organ yang kelima, yaitu usus besar. Di dalam usus besar, semua cairan dalam makanan akan diserap, sehingga sisa-sisa makanan akan memiliki bentuk yang lebih solid lagi. Sisa-sisa makanan atau yang kita kenal sebagai feses akan disimpan di dalam usus sigmoid. Biasanya lebih kurang dibutuhkan waktu 36 jam untuk sisa-sisa makanan ini melewati usus besar. Nah, jika sudah melewati usus besar, proses eliminasi pada rektum akan dimulai. Rektum menjadi organ ke-6 pada sistem pencernaan. Saat sisa makanan atau feses masuk ke dalam rektum, akan ada sensor yang mengirimkan sinyal ke otak dan menentukan apakah sisa makanan ini akan dibuang atau tidak. Rektum memiliki otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses jika belum saatnya dibuang. Nah, jika sudah waktunya, feses akan diteruskan ke anus untuk dibuang. Nah, sebelumnya kita sedikit membahas tentang organ-organ yang membantu sistem pencernaan, yaitu ada hati, empedu, dan pankreas. Hati berfungsi untuk memproduksi zat yang bernama empedu. Empedu akan mencerna lemak dan membuang kelebihan lemak. Selain itu, hati juga akan menyerap nutrisi untuk tubuh. Fungsi dari hati juga untuk menyaring racun yang ada pada zat makanan tersebut agar tidak terserap oleh tubuh dan dibuang melalui sisa-sisa kotoran. Selanjutnya, organ pankreas akan memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan oleh usus halus untuk mencerna lemak, protein, karbohidrat, dan sari-sari makanan lainnya. Proses pencernaan ini dilakukan secara kimiawi karena dibantu oleh enzim-enzim tertentu. Organ yang membantu sistem pencernaan yang ketiga adalah empedu. Nah, empedu ini dihasilkan oleh hati. Cairan empedu dan kantung empedu akan dikeluarkan apabila ada makanan berlemak yang masuk ke dalam usus. Empedu ini akan mencerna lemak. Baiklah, agar proses pencernaan pada makanan lebih jelas, kita tonton video berikut ini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini,
Belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Nah, begitulah mekanisme pencernaan makanan pada tubuh manusia. Sampai sini, apakah ada pertanyaan dari Ananda? Bu, saya ingin menanyakan, agar pencernaan kita itu lancar, kira-kira sebaiknya makanan apa yang cocok untuk kita konsumsi? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya Dila. Tapi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bahas sama-sama pada materi selanjutnya, yaitu sumber makanan yang baik untuk tubuh. Nah, pastinya Anda semua sudah tahu makanan yang baik untuk tubuh itu ada 4 sehat dan 5 sempurna. Apa yang 5 itu? Adalah mineral atau biasanya kita meminum air putih ataupun susu. Nah, 4 sehat 5 sempurna tersebut apa saja? Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Kira-kira apa saja ya sumber karbohidrat yang baik untuk tubuh? Seperti yang kita kenal, ada nasi, ada gandum, jagung, apa lagi ya? Nah, nasi bisa kita gantikan dengan nasi merah. Nasi merah memiliki serat yang tinggi sehingga baik untuk tubuh. Namun, untuk mengkonsumsi karbohidrat ini jangan sampai berlebihan ya, seperti memakan nasi yang dicampur dengan mie, karena kelebihan karbohidrat sangat tidak baik untuk tubuh. Untuk kesehatan tubuh, maka harus dilengkapi dengan gizi seimbang ya.
Nah, selain karbohidrat, ada protein yang kita kenal sebagai lauk pauk, yaitu ada ikan, tempe, tahu, telur, dan lain sebagainya. Protein ini dibagi menjadi dua, protein nabati dan protein hewani. Protein hewani tadi seperti ikan, daging, dan lain sebagainya. Hari ini protein nabati, maka esok protein hewani. Sehingga kebutuhan protein kita itu tidak menumpuk pada satu hari itu saja, karena kelebihan protein juga dapat menyebabkan berbagai macam gangguan. Nah, untuk protein hewani seperti daging, ikan, ayam itu tidak boleh diberikan terlalu sering. Sebaiknya kita banyak mengkonsumsi protein nabati seperti tempe, tahu, dan makanan pengganti lainnya. Untuk melengkapi gizi pada tubuh, kita perlu memakan sayur-sayuran sebagai vitamin pada tubuh. Sayuran-sayuran ini sangat bagus untuk proses pencernaan. Sayuran ini banyak mengandung serat sehingga memperlancar proses pencernaan pada tubuh. Ada banyak sekali ya jenis sayuran dan buah-buahan yang bisa kita makan, seperti sayur-sayuran hijau, brokoli, kangkung, bayam, apalagi yang biasa Anda makan. Nah, selain itu ada jenis-jenis buah-buahan seperti pisang, pepaya, semangka, jeruk. Nah, kira-kira mengkonsumsi buah yang tepat itu sebelum makan atau sesudah makan? Ayo, yang mana? Nah, mengkonsumsi buah yang tepat itu sebelum makan ya Ananda semua, karena zat-zat yang ada pada buah akan membantu proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Makan buah sesudah makan juga baik ya, namun fungsinya hanya sebagai untuk pengenyang saja. Memang banyak ya kita dengar kalau buah itu sebagai pencuci mulut, namun sebaiknya buah kita makan sebelum memakan makanan yang berat. Sudah ada karbohidrat, sudah ada protein, sudah ada sayuran sebagai vitamin, apalagi yang kurang? Lemak. Apakah kita makan lemak? Nah, lemak ini bisa kita dapat dari minyak seperti minyak wijen, minyak-minyak yang sehat, bukan minyak yang tidak sehat ya, karena minyak yang tidak sehat akan menimbulkan lemak yang tidak baik untuk tubuh. Lemak ini bisa kita dapat dari sumber makanan juga seperti kacang-kacangan, alpukat, dan jenis makanan lainnya. Lemak dan karbohidrat akan menjadi cadangan makanan pada tubuh pada saat tubuh tidak memperoleh asupan makanan, sehingga jika kita puasa pun atau kita tidak makan, maka tubuh akan tetap memiliki cadangan energi. Makanan 4 sehat 5 sempurna ini sangat direkomendasikan untuk kita konsumsi setiap hari ya. Dalam satu piring terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 30% untuk karbohidrat, 40% untuk sayuran, 20% untuk protein, 10% untuk buah, dan dilengkapi oleh mineral atau susu atau yogurt ya. Nah, kita sangat dianjurkan ya untuk memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna agar nutrisi dalam tubuh bisa terpenuhi. Kira-kira apa saja ya manfaat kita memakan makanan yang seimbang? Yang pertama yaitu mencegah kekurangan gizi, mencegah kelebihan tubuh, mendukung pertumbuhan tulang dan gigi, dan mendukung pertumbuhan otak. Lalu apa saja ya akibat jika kita kekurangan makanan yang seimbang? Yang pertama yaitu kemampuan motorik menjadi terlambat. Yang kedua, menurunnya daya tahan tubuh, apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Kemudian, terhambatnya pertumbuhan fisik, dan juga terhambatnya pertumbuhan otak kita. Untuk lebih jelasnya nanti, kita jelaskan pada materi gangguan pada sistem pencernaan. Wah, tidak terasa ya waktu kita sudah sebentar lagi. Ibu berikan kesimpulan bahwa tubuh manusia memiliki organ-organ pencernaan, diantaranya yaitu mulut, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan juga anus. Nah, ada beberapa organ pembantu pada sistem pencernaan yaitu hati, pankreas, dan juga empedu. Tubuh sangat memerlukan sumber makanan yang tepat, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. 4 sehat 5 sempurna harus kita penuhi agar tubuh kita tetap sehat dan selalu bersemangat. Baiklah, untuk menguji pemahaman Anda semua pada hari ini, Ibu akan berikan tugas di classroom. Anda kerjakan, nanti akan Ibu buatkan forum tugasnya ya, dikumpulkan selambat-lambatnya minggu depan sebelum kita masuk lagi.
Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Nanti absennya Ibu bagikan ya di WA Group. Jangan lupa screenshot pertemuan kita pada hari ini sebagai bukti perkuliahan. Ibu akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.